Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Liswidia Pratiwi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ibu Melani Nur Eka Soparia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, baik. Bu Mela mengajar kelas berapa? Kelas 4, sekarang mengajar kelas 4. Berarti sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya? Iya, udah menggunakan kurikulum Merdeka. Baik, selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kendala apa yang Ibu hadapi selama pelaksanaan di kelas? Paling pembelajaran diferensiasi sama pembelajaran KSE yang waktu itu Ibu sampaikan belum sempat diimplementasikan di dalam kelas. Baik, sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu apa yang Ibu sudah ketahui tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Rencana apa yang Ibu akan lakukan untuk tadi Ibu kan belum mengimplementasikan, apakah ada rencana untuk mengimplementasikannya? Ya, ingin mengimplementasikannya di kelas. Ya. Bagaimana dengan yang KSE-nya? KSE-nya juga sama. Nah, jadi dua-duanya ya Bu ya? Oke. Nah, kalau begitu bagaimana kalau saya ingin melihat atau mengobservasi Ibu selama melaksanakan pembelajaran di kelas? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Alhamdulillah kalau Ibu mau observasi ke kelas langsung, jadi saya bisa tahu penilaian dari Ibu langsung. Oke. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu itu di kelas apa? Dengan diskusi kelas dan juga praktikum, nanti siswa akan bisa menjelaskan mengenai perubahan zat benda. Jadi di sana ada dua metode ya, diskusi dengan praktikum gitu ya. Nah, dalam penerapannya area pengembangan apa saja yang akan Ibu ingin kembangkan? Ada penerapan pembelajaran diferensiasi sama juga penerapan pembelajaran KSE. Oke, jadi yang akan Ibu kembangkan itu, Ibu ingin saya lihat adalah bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE ya. Oke. Nah, kira-kira kapan Bu Mela kita bisa melakukan tahap observasi? Paling minggu depan ya Bu ya, biar saya juga bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran Bu. Oke, baik ya, minggu depan ya Bu Mela ya. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan Bu Mela bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Demikian pra-observasi dari supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gas. Lagi dong, ada nggak? Mau lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada, cuma itu aja. Kita pandu positif untuk kelompok 1. Beda-beda semua. Oke, sekarang kalau sudah dirapikan, boleh istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Liswidia Pratiwi, CGP Angkatan 8 akan mengadakan percakapan observasi yang merupakan rangkaian supervisi akademik yang sudah dimulai dengan kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi pembelajaran di kelas, dan hari ini akan mengadakan percakapan pasca observasi. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan pendamping ibu saya, Bu Siti Solihat, dan rekan sejawat saya, Ibu Mela, yang kebetulan menjadi partner saya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Apa kabar, Bu? Bu Mela? Bisa dimulai ya, Bu, kegiatan percakapan observasi pasca observasi ini. Bu Mela, apa kabar? Ya, ketemu lagi kita dalam kegiatan supervisi akademik ya. Bu Mela, di sini kita kan sudah melakukan dua kegiatan ya sebelumnya. Yang pertama adalah pra-observasi, lalu pasca observasi pembelajaran di kelas. Kemudian hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi ini. Bu Mela, apa yang diharapkan Bu Mela atau yang menjadi harapan dari percakapan kegiatan percakapan pasca observasi ini? Jadi diharapkan ya kita sama-sama bersama-sama sambil belajar gitu ya, bagaimana kita bisa evaluasi ya, evaluasi dalam pembelajaran terutamanya. Saya juga ada banyak belajar juga dengan melihat pembelajaran yang dipraktikkan oleh Ibu Mela ya. Yang kedua, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas? Untuk pembelajaran kemarin diferensiasi saya antusias ya, apalagi yang pertama saya antusias karena pembelajarannya baru saya rasakan mengenai pembelajaran diferensiasi dan juga ya. Jadi Bu Mela ini
memang sudah menggunakan Former ya, karena kan kelas 4 gitu. Dan ini mungkin pengalaman pertama menerapkan pembelajaran diferensiasi ya di kelas, dan juga pembelajaran yang berintegrasi KSE. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali yang Ibu sampaikan di pra-observasi, apa tujuan pembelajaran yang Ibu praktekkan di kelas dan area pengembangannya itu apa? Untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama dengan percobaan anak-anak bisa mengetahui perubahan yang terjadi dan juga melalui menonton video anak-anak juga bisa mengetahui dan juga menjelaskan kembali mengenai perubahan yang berbeda, dan juga satu lagi melalui membaca teks itu juga anak bisa menjelaskan kembali mengenai perubahan yang terjadi. Tadi area pengembangannya. Area pengembangannya yaitu pembelajaran diferensiasi dan juga KSE. Jadi karena memang ini pertama tadi penerapan pertama, jadi Bu Mela ingin lebih mengembangkan diri dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE ya. Oke. Dari area pengembangan yang Ibu harapkan adalah implementasi tadi pembelajaran diferensiasi dan KSE. Bisa Ibu ceritakan kelebihan atau kendala atau kelemahan dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Untuk kelebihannya sendiri mungkin di anak-anak ya Bu ya, anak-anak lebih antusias, lebih semangat dalam belajar, apalagi mungkin kan pembelajaran diferensiasinya itu sesuai dengan gaya belajar mereka, jadi mereka mungkin karena sesuai dengan gaya belajar mereka, jadi mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau misalnya kelemahannya untuk RPP palingnya Bu ya, untuk RPP itu saya belum mencantumkan kalau ini itu diferensiasi apanya gitu, untuk konten atau apanya itu saya belum mencantumkan, dan juga paling pembelajarannya itu ada yang kurang untuk persepsi kelewat ya Bu ya waktu itu. Iya, jadi yang memang saya juga lihat ya, jadi Ibu sudah baik menerapkan pembelajaran diferensiasinya, sudah terlihat mana diferensiasi konten, proses, sama produknya. Terus KSN juga ada kemarin itu ice breaking ya, ice breaking, berdoa, terus pembagian kelompok. Nah, jadi Ibu sudah mengetahui ya, sebelumnya sudah ada persiapan strateginya mempelajari itu apa diferensiasi. Nah, kalau menurut Ibu, kalau dinyatakan dalam skala 1 sampai 10 kemampuan Ibu dalam menerapkan diferensiasi dan KSE di kelas itu ada di nomor berapa? Untuk saat ini paling di skala 7 ya Bu ya, karena masih ada kekurangan-kekurangan dan masih banyak yang harus dicari tahu lagi. Tentunya kan melalui kegiatan supervisi akademik ini Ibu ingin lebih mengembangkan diri ya, kita sama-sama belajar lagi. Nah, kira-kira harapan atau target kemampuan Ibu dalam menerapkan diferensiasi dan KSE itu ingin di skala berapa? Di skala 9 gitu. Ya, skala 9 ya. Berarti nah, untuk mewujudkan target tersebut tindak lanjut apa yang Ibu akan lakukan dalam hal mengembangkan diri dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE? Paling mencari referensi lain ya Bu ya, dan juga ngobrol dengan teman sejawat, dan juga mencari dari buku, internet, atau kalau sekarang kan ada PNM ya Bu ya, dan juga KKG sekolah ya. Nah, untuk tadi kan Ibu udah ada tindak lanjutnya ya, udah rencana pengembangan dirinya. Nah, saya ingin lebih detail lagi bertanya kepada Ibu. Nah, kira-kira aktivitas pengembangannya itu apa saja? Yang pertama dulu deh. Yang pertama itu mencari referensi lain ya Bu ya, dari buku, internet, dan juga teman sejawat. Nah, tujuan yang mau dicapai dari kegiatan pengembangan itu apa? Tujuannya itu bisa menambah wawasan lebih luas ya mengenai pembelajaran diferensiasi dan juga KSE itu sendiri. Nah, indikator atau ukuran keberhasilan, misalnya Ibu sudah tadi mencari referensi dari buku, dari PMM gitu ya, dari internet. Nah, itu ukuran keberhasilannya apa? Keberhasilannya itu wawasan saya lebih luas lagi ya Bu ya mengenai pembelajaran diferensiasi dan juga KSE. Nah, kira-kira daya dukung atau sumber daya apa yang bisa mendukung Ibu dalam aktivitas pengembangan diri? Untuk daya dukung buku, internet, dan juga teman sejawat.
kira-kira butuh berapa lama diperlukan untuk Ibu mempelajari tentang pembelajaran diferensi dan KSE ini? Untuk ini paling sekitar 1 bulan ya Bu. Oke. Ada lagi mungkin aktivitas pengembangannya? Pengembangannya itu mengenai pembelajaran diferensiasi dan juga KSE seperti RPP-nya, modul ajar dan lain-lainnya. Melalui apa Bu kegiatannya? Melalui PMM dan juga KKB sekolah. Pelatihan ya? Pelatihan berarti yang mandiri ya? Mandiri, secara mandiri kan bisa ya melalui PMM. Terus kita juga punya forum KKB sekolah ya, suka istilahnya mas sharing dengan rekan-rekan kita yang sudah mungkin dengan saya, dengan rekan yang lain, dengan kepala sekolah gitu ya. Nah kalau dengan tujuan yang hendak dicapai dari pelatihan, mengikuti pelatihan mandiri seperti tadi ikut KKB sekolah, itu tujuan yang ingin dicapainya apa? Tujuan yang ingin dicapainya itu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga KSE di kelas. Jadi lebih ke penerapannya ya. Jadi berarti kan kalau di pelatihan itu kita pasti ada prakteknya gitu ya, praktek membuat RPP tadi, praktek membuat modul ajar atau misalnya dengan media gitu ya. Nah ukuran keberhasilannya apa? Jadi kalau misalnya Ibu sudah berhasil mengikuti pelatihan, ukuran keberhasilannya itu pembelajaran diferensiasi dan juga KSE itu diterapkan di kelas juga dengan secara konsisten dan terus-menerus. Jadi nanti dampaknya itu Bu Mela pasti akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE itu secara berkelanjutan ya, secara konsisten, itu indikatornya keberhasilannya. Nah daya dukung sama daya dukungnya kira-kira apa yang diperlukan jika Bu Mela ingin mengembangkan diri dalam tadi melalui pelatihan? Untuk pelatihannya melalui PMM dan juga KKB sekolah dan juga KKB Inggris. Waktu yang diperlukan? Kalau untuk ini sekitar 1-2 bulan. Jadi mudah-mudahan nanti di semester 2 ya, kira-kira kita ada waktu nih sekitar 2-3 bulan lagi ya di semester, berarti nanti di semester 2 kita bisa melihat perkembangan Bu Mela ya. Nah gimana Bu Mela perasaannya setelah kita berbincang-bincang ini? Senang itu ya, banyak informasi baru lagi, banyak wawasan lagi. Nah mungkin kita kegiatan supervisi akademik ini tidak berhenti sampai sini ya Bu Mela ya, kita bisa ngobrol-ngobrol kembali setelah mungkin tadi waktu yang diperlukannya 2-3 bulan ya. Jadi saya ingin ngobrol kembali dengan Bu Mela dan melihat perkembangan Bu Mela. Jika ada misalnya kekurangan atau kelebihannya bisa kita adakan supervisi akademik lagi. Ya, boleh. Terima kasih ya Bu Mela. Mungkin itu percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Mela. Mungkin ada umpan balik dari Ibu Pepe terkait apa yang sudah saya lakukan bersama partner saya Bu Mela. Terkait percakapan observasi yang dilakukan oleh Ibu Lis bersama dengan Ibu Mela dan juga di Ibu Lis ini, bagaimana kan terkait percakapan observasinya yang sudah dilakukan itu sudah baik, di mana ada beberapa kompetensi itu sendiri terkait percakapan berbasis coaching, yaitu kemitraan. Jadi ketika percakapan itu tidak ada bahwa saya lebih tinggi atau saya ilmunya lebih baik dibanding, jadi di sini karena kemitraan itu sama-sama. Jadi di sini tidak bullies, tidak merasa bahwa bullies lebih tinggi daripada Bu Mela. Selanjutnya juga proses kreatif, di mana ada proses kreatif juga itu sudah dilakukan oleh bullies, di mana percakapannya terjadi secara 2 arah, terus juga bullies dapat mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Mela, juga merangkum dari jawaban-jawaban yang Bu Mela berikan, serta juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Lis juga yang diberikan kepada Bu Mela itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang menggali berdasarkan kata kunci dari jawaban yang Bu Mela berikan. Proses kreatif pada kegiatan mulai dari pra-observasi serta sekarang pasca observasi itu juga sudah baik. Selanjutnya juga memaksimalkan potensi. Salah satu kompetensi dari coaching itu sendiri itu memaksimalkan potensi, di mana dari yang pra-observasi dan pasca observasi ini percakapannya itu menghasilkan tindak lanjut. Jadi tindak lanjut yang konkret seperti tadi, yang Ibu ingin mengembangkan aktivitas
penerapan pembelajaran diferensiasi seperti apa itu Bu Lis sudah menggali potensi Ibu. Jadi ingin kayak tadi Bu Mela mengutarakan mencari referensi-referensi dari buku, terus mengikuti pelatihan di PMP, itu kan salah satu bentuk Bu Lis melalui pertanyaannya menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Mela. Jadi secara keseluruhan proses supervisi akademik yang dilakukan oleh Ibu Lis itu sendiri bersama Ibu Mela itu sudah sangat bagus seperti itu. Mungkin tanggapan dari Ibu Lis sendiri terkait umpan balik saya seperti apa? Ya, terima kasih Bu atas umpan baliknya gitu. Saya merasa bangga bisa mempelajari materi supervisi akademik ini dengan pendekatan coaching gitu. Mungkin saya juga masih banyak kekurangan. Tentunya saya juga akan belajar lagi lebih banyak seperti Bu Mela ya. Tidak sampai di sini saja, mencari referensi lain juga, terus berkelanjutan menerapkan supervisi akademik ini dengan rekan sejawat saya. Dan terima kasih Bu Mela juga atas bantuannya sudah dengan teknik coaching ini gitu ya, menjadi partner saya, menjadi mitra saya gitu dalam hal sama-sama kita mengembangkan diri. Gitu. Udah. Mungkin demikian kegiatan supervisi akademik dalam rangka pendidikan guru penggerak. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.